Itu ya, kalau kita lihat IHSG hari ini mengalami penurunan yang cukup dalam, tapi penurunannya ini masih dalam batas normal ya Mas ya. Karena Ya, sudah beberapa hari IHSG mengalami kenaikan dan aksi profit taking ini adalah hal yang lumrah dilakukan oleh investor. Selama penurunannya ini masih di area MA30 ya, selama IHSG masih bergerak di atas MA30, ini trennya masih dalam fase bullish ya, dengan titik support dan resisten. Supportnya di 7076 pas di garis MA30 dan resistennya ada di 7355 atau level tertinggi ya sepanjang sejarah nih 7355 ya Mas Bayu. Tapi sayang banget hari ini gak sempat ditutup di 7300 karena level tertingginya 7297 ya. Tinggal 3 poin lagi nih menyentuh 7300. Tapi ya aksi profit taking sepertinya mendominasi ya hari ini. Dan dari sisi stokastik, indikator stokastik juga menunjukkan tanda-tanda pelemahan di mana nilainya sudah berada di bawah 70 ya, yang artinya ini menunjukkan tren penurunan. Nah, terima kasih Mas Bayu. Jadi bisa kita bilang ini kita menanti ya apakah IHSG ini berhasil bertahan di atas MA30 atau dia menembus ke bawah MA30 yang menandakan tren kenaikan ini akan berubah ya antara dia menjadi sideways atau menjadi downtrend gitu ya. Jadi sama-sama kita nanti nih. Nah, selanjutnya Mas, mungkin kita bahas topik-topik atau sentimen ya penggerak IHSG hari ini nih. Kira-kira ada berita apa aja sih Mas yang bisa diperhatikan oleh investor? Silakan Mas Bayu. baik, baik Mas Aldi. Ini kalau dari berita-beritanya sebentar tutup lagi. Memang ada sentimen dari dalam dan luar masih ya. Kalau dari sentimen luarnya adalah dari Amerika rencana kenaikan suku bunganya dan diperkirakan di pertemuan selanjutnya akan dinaikkan 50 basis poin. Ini dari info beritanya ya. Jadi sangat agresif, termasuk katanya sangat agresif kenaikannya bagi negara Amerika. Kemudian juga dari harga komoditas, ini beberapa ya juga masih naik Mas Aldi. Dari harga komoditas masih naik. Selain itu dari ini CPO juga tadi malam masih naik ya 2%. Kalau batu bara ini tutup ya ini ya. Kemudian dari minyak juga naik $108. Dan ini seperti itu Mas Ali. Memang dari sektor komoditas masih naik. Nah, ini kalau selain itu dari informasi lain, kalau dari bursa Asia juga ada Shanghai masih melakukan lockdown ya Mas Ali, sangat ketat sekali di sana di negaranya karena kenaikan kasus positif yang COVID. Nah, kalau dari dalam negeri ini sih memang sentimen-sentimen masih sama Mas Ali, tidak ada yang berpengaruh sangat kuat kecuali nanti ada aksi korporasi dan laporan-laporan keuangan yang memang sudah rilis dan bahkan beberapa yang laporan keuangan kuartal 1 juga sudah mulai rilis Mas Aldi. Dan ada pembagian dividen seperti itu Mas Aldi, nanti bisa kita perhatikan. Jadi kalau dari dalam negeri memang sentimen paling beberapa aksi korporasi, kemudian juga tadi pembagian dividen, ada juga nanti ada HMTD seperti itu Mas Aldi. Ya, dan juga semakin ini COVID juga semakin ya masih di area-area terkendali masih cukup rendah seperti itu. Dan kita juga bisa merasakan ya aktivitas ekonomi, buka puasa bareng juga ramai, kalau di jalanan juga sudah mulai padat macet jam-jam 4, jam-jam 5 ya seperti itu. Jam. Ya semoga positif juga buat kita. Baik, ya. Jadi kalau kita lihat sentimennya dari luar negeri, terutama dari Amerika Serikat yang akan menaikkan suku bunga lebih agresif lagi ya, 50 basis poin atau 0,5%. Karena inflasinya udah di atas 8,5% ya di Amerika Serikat, itu tertinggi dalam 40 tahun terakhir ya. Dan bahkan ini bisa sampai 2 digit gitu ya prediksi pelaku pasar gitu. Jadi jangan sampai terjadi inflasi 2 digit gitu ya di Amerika gitu. Nah, selanjutnya harga komoditas masih mengalami kenaikan ya, batu bara, kemudian harga minyak dan harga CPO ini semalam masih ditutup menguat ya. Ini mungkin akibat imbas dari geopolitik ya antara Ukraina dan Rusia. Dan juga di sisi lain dari regional, China atau Tiongkok ini masih melakukan lockdown ya karena kenaikan kasus COVID-nya ini sangat besar gitu ya, dan bedanya lockdown-nya ini skalanya lebih besar dibanding dengan tahun 2020 kemarin ya. Cuma menariknya saat China lockdown, harga komoditas masih terus naik nih Mas Bayu nih. Nah, kira-kira kalau Mas Bayu lihat harga-harga komoditas ini trennya apakah masih uptrend Mas? Dari batu bara atau dari CPO, gimana pandangannya Mas Bayu? Baik, kalau saya lihat sih memang masih kemungkinan masih bisa naik lagi Mas Aldi selama ini ya, selama
apa ya, konflik-konflik Ukraina Rusia, apa pembatasan-pembatasan, apa ya, pelarangan-pelarangan, apa ya, produksi-produksi dari Rusia dan lain-lain dari negara-negara lain juga masih bisa naik lagi Mas Aldi. Apalagi juga ya nanti jika terus-menerus nih harga komoditas naik juga dampaknya juga negara-negara Eropa juga inflasi juga udah mulai saya baca-baca mulai naik juga Mas Aldi. Udah mulai naik ya. Jadi ya banyak dampaknya Mas Aldi, komoditas juga masih naik kalau saya perhatikan. Baik, jadi kalau di Eropa itu salah satu pemicu terjadinya inflasi adalah kenaikan harga komoditas ya, karena mereka bahan baku atau bahan bakar gitu ya, komoditasnya tidak disubsidi. Kalau di Indonesia kan ada subsidinya, karena kita eksportir batu bara khususnya gitu ya, kita punya keuntungan di mana harga konsumsi domestiknya dibatasi gitu. Jadi begitu harga ekspornya tinggi, tapi untuk konsumsi domestiknya harga batu bara dibatasi, artinya ya kita masih bisa untung gitu ya, nggak terjadi inflasi. Berbeda dengan harga minyak ya, di mana harga minyaknya ini masih mayoritas disubsidi. Nah ini mungkin nanti yang akan memberatkan APBN ya dari sisi makro. Tapi mas, tren kenaikan komoditas masih terus berlanjut ya Mas Bayu ya? Ya, jadi memang kenaikan komoditas kemungkinan masih berlanjut Mas Aldi, dan juga ada baiknya juga buat kita ya. Ya, ini di laporan kemarin rilis neraca perdagangan kita masih positif Mas Aldi. Surplus ya, masih surplus. Jadi ini saya baca juga ada 23 bulan terakhir sejak April 2020 neraca perdagangan kita surplus terus nih. Sinyal yang bagus Mas Aldi, seperti itu. Baik, dan ini surplusnya cukup besar loh Mas. Jadi konsensus itu cuma sekitar berapa? 2 miliaran ya. Ini ternyata surplus kita sampai 4,56 miliar dolar gitu ya, 2 kali lebih tinggi dibanding konsensus. Jadi ini luar biasa banget ya kenaikan dari cadangan devisa kita atau neraca berjalan kita gitu ya. Baik, terima kasih Mas Bayu ya. Itu mungkin informasi terkini ya, karena baru kemarin tuh datanya tuh, dan saya yakin ini akan jadi sentimen positif nih untuk beberapa waktu ke depan. Nah, kemudian kalau kita bicara sektoral Mas, tadi kan sempat disinggung kalau harga komoditas ini mengalami kenaikan nih. Tapi ternyata hari ini sektor komoditas belum bergerak atau justru mayoritas mengalami penurunan nih. Nah, kira-kira bagaimana kalau kita lihat secara sektoral pergerakan IHSG Mas Bayu? Silakan. Baik Mas Aldi, untuk pergerakan secara sektoral IHSG di sini sektoral IHSG sebagian besar memang pasti banyak yang merah karena IHSG juga minus 1%. Yang paling dalam Mas Aldi di sini ada sektor transportasi, cyclical, dan sektor kesehatan, 3 besarnya nih Mas Aldi, termasuk sektor teknologi, 4 besar itu di situ. Transportasi, cyclical, kesehatan, dan teknologi. Ini banyak yang merah semua Mas Aldi. Kemudian yang hijau, ada yang hijau nih Mas Aldi, hanya satu sektor, yaitu sektor infrastruktur. Di sini saya cek infrastruktur, ada SUPR dan ISAT. Yang paling banyak naiknya Mas Aldi, ISAT sampai 11%. ISAT, kalau tadi saya cari infonya masih belum ada Mas Aldi, saya cari di grup juga masih belum ada info resmi maupun rumor-rumornya. Kalau memang dari secara laporan keuangannya memang positif, laporan keuangan 2021. Suara Kedengeran juga di sana Mas. Ya, baru nyampe. Sangat tinggi sekali. Labanya, laporan keuangan 2021 sangat bagus. Seperti itu Mas Aldi. Oke, jadi mayoritas sektor mengalami penurunan ya hari ini ya. Yang disusul sektor terdalamnya itu adalah transportasi, industri cyclical, consumer cyclical ya, kemudian industri kesehatan dan sektor teknologi. Ini mengalami penurunan terdalam hari ini. Sedangkan sektor yang mengalami penguatan hanya satu ya, yaitu sektor infrastruktur ya, diantaranya saham didominasi oleh saham ISAT dan SUPR ya. Tapi ini cukup menarik nih, ISAT belum ada beritanya tapi harga sahamnya udah naik ya. Jadi kenapa sih kita menggunakan analisis teknikal? Kadang-kadang itu di analisis teknikal ini bisa menggambarkan semua informasi yang belum diketahui oleh publik gitu ya. Jadi udah tercermin dari harga sahamnya terlebih dahulu ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu untuk secara sektoral ya. Kalau kita bicara pergerakan investor asing Mas, ini juga saya sempat lihat kalau investor asing ini masih melakukan pembelian bersih ya, di kisaran 200 miliar. Padahal IHSG-nya mengalami penurunan hampir 1%. Silakan Mas Bayu. Oke, baik. Investor asing hari ini juga di pasar reguler ini banyak yang masuk Mas Aldi, ini 170 miliar lebih. Ini kalau saya rinci lagi di asing banyak masuk di mana nih? 3 besarnya ada di Telkom, Inco, dan BBNI Mas Aldi. Tambah lagi deh 4 besar ADMR yang posisi keempat. Telkom
ada berita naik ya, ada beritanya bagus ya. Hari ini ada apa laporan laporan 2021 labanya naik sampai 19%. Seperti itu. Kemudian Inco juga banyak yang masuk investor asing. Ada BBNI dan ADMR. Nah, ini ADMR juga unik juga ya Mas Aldi ya. ADMR yang baru IPO dan tapi juga harganya membuat rekor lagi ya. Rekor lagi nggak hari ini? Tadi saya pagi, belum, kemarin. Masih naik lagi Mas Aldi dan investor asing tetap akumulasi. Menarik juga seperti itu Mas Aldi. Lalu kalau asing yang banyak keluar, nah banyak yang keluar di sini ada Bank Mandiri, MDKA, TINS, seperti itu, dan BBCA Mas Aldi seperti itu. Bank Mandiri, MDKA, TINS, dan BBCA banyak keluar asingnya di situ. Baik ya, terima kasih informasinya ya. Memang hari ini memang asing masih melakukan pembelian ya, di mana saham-saham yang menjadi top net buy oleh asing adalah Telkom, Inco, BBNI, dan ADMR ya. Kalau Telkom sendiri ini didukung oleh sentimen rilis laporan keuangan di mana kenaikan laba bersihnya cukup signifikan ya. Memang selama pandemi ini kenaikan penggunaan internet gitu ya, otomatis menguntungkan nih untuk Telkom nih. Kemudian ADMR ya, ini juga cukup menarik karena setelah IPO ini nggak ada remnya ini Mas Bayu ya, kenaikannya cukup tinggi sekali gitu ya, dan bahkan selalu mencetak rekor ya. Dan kemarin sempat saya diskusi dengan beberapa orang gitu, katanya banyak yang masuk di ADMR ya, tapi kecepatan jual ya, mereka udah masuk di 1.200 gitu, begitu naik ke 2.000 langsung dijual ya, padahal harga tertingginya sampai di 3.000 ya. Nah itu makanya salah satu investasi jangka panjang itu keuntungannya di situ ya, kita tuh bisa memanfaatkan pertumbuhan yang cukup tinggi ya, dengan contohnya ADMR. Nah selanjutnya saham-saham yang menjadi top net sell ya, yang bisa diingat ini karena siapa tahu jadi kuis ya, yaitu BMRI, MDKA, TINS, dan BBCA ya. Nah ini bank nih Mas yang keluar nih asing hari ini nih, berarti bisa kita katakan ini cukup ini juga ya, kalau sektor perbankan nih yang jadi top net sell. Baik Mas Aldi, ya betul. Ini memang ada yang keluar, ada yang masuk. Tadi yang masuk di BBNI, BBRI, asing masuk Mas Aldi. Kalau kita melihat 4 besar ya, BBNI, BBRI, asing masuk. Tapi kalau di BCA dan Mandiri, asing keluar. Masih imbang-imbang aja nih Mas Aldi. Oke, masih 50-50 gitu, imbang ya. Karena kebetulan ada 4 aja nih mayoritas bank besarnya, 2 net sell, 2 net buy ya. Jadi masih netral gitu istilahnya ya. Baik, terima kasih Mas Bayu atas informasinya. Selanjutnya kita masuk ke segmen saham-saham teraktif nih Mas. Kira-kira untuk hari ini saham apa aja sih yang paling aktif? Kita bicara top gainer, top loser, dan top value. Silakan Mas Bayu. Baik Mas Aldi, ini kalau kita perhatikan yang pertama kita lihat dari stock ranking yang berdasarkan gainer persentase ya. Hari ini kita bisa lihat ada TIRT, SULI, TNCA, BIKA, WIRG. Ini WIRG yang kemarin sudah lepas di suspend. Ini bisa masih lanjut naik lagi ya ternyata ya. Hampir ini SWOT, ada SUPR, MCL. Nah ini kalau dari 10 besar sih, kalau saya perhatikan 10 besar memang sebagian besar saham-saham yang tidak terlalu liquid, mungkin yang agak ramai memang WIRG yang baru IPO. Ini yang paling ramai transaksinya. Kalau dari sini yang mungkin bisa kita perhatikan yang mana dari sini belum ada Mas Aldi. Mungkin kalau dari kita lihat ke bawah lagi mungkin dari ada ISAT yang bisa kita pantau lah nanti ISAT. Seperti itu. Riset udah seperti itu aja. Ini kalau yang dari stock ranking Mas Ali yang berdasarkan persentase gainer. Nah, kalau yang berdasarkan yang loser ini saya cek tadi belum ada Mas Ali. Mungkin beberapa yang bisa kita perhatikan dari yang top ranking loser nanti ini ada, kalau saya perhatikan ada Dewa, ada grup-grup Bakri juga menarik juga nih Mas Aldi ya akhir-akhir ini. Ada BNBR, ada LT, ada Dewa dan lain-lain memang udah mulai ada kenaikan nih. Nah, Bapak dan Ibu kalau yang sudah Bapak Ibu yang udah lama nih kalau mengenal saham-saham grup Bakri ini ya, kalau dari saya ya bisa untuk keluar dulu nih sebagian boleh keluar dulu, exit dulu. Karena kan biasanya juga ada beberapa yang sudah nyangkut lama nih, ada yang sudah lama. Kemudian dari stock ranking yang berdasarkan volume. Volume ini yang tertinggi ada Goto, Bumi dan Dewa Mas Aldi, 3 besarnya. Oke, kita perhatikan Goto yang setelah kemarin IPO hari ini juga ternyata turun membuat low baru lagi, harga terendah baru lagi di 358. Volume juga semakin turun. Nah ini juga dari chart masih tidak menarik Mas Aldi untuk Goto ya dalam jangka untuk trading nih, dalam ini trading belum menarik. Bumi dan Dewa juga belum menarik kalau kita mau masuk Bumi dan Dewa.
Mungkin oke ya, dari itu masih belum ada yang menarik Mas Aldi. Kalau ada 5 besar selain tadi ada Goto, Bumi, Dewa, BP dan Friend ya. Nanti Friend ini bisa Bapak dan Ibu perhatikan kalau di antara itu. Lalu stock ranking berdasarkan value. Secara value ada Goto, BPCA dan WIRG Mas Aldi. Goto tetap paling ramai, bukan paling ramai, nilai transaksinya paling besar Goto, BPCA dan WIRG ya. WIRG memang hari ini ya paling ramai, nilai transaksinya juga besar juga karena ya sejak kemarin lepas suspensi masih menarik juga, ternyata masih naik juga. Nah ini dan juga kita perhatikan kenaikan harga hari ini ya, naik turunnya juga menarik untuk TikTok biasa Bapak dan Ibu. Kalau untuk TikTok untuk trading enak, asik banget tadi. Ini seperti itu Mas Aldi. Kalau dari frekuensi, satu lagi frekuensi. Kalau dari frekuensi di sini ada WIRG tetap paling ramai Mas Aldi. WIRG, HOPE dan Goto. HOPE, HOPE, HOP. 3 hari ini naik banyak juga auto reject ya. 3 hari berturut-turut ini kalau tidak salah. Ya ini naik Mas Aldi, HOP. Kalau kita perhatikan berita-beritanya ya masih belum ada Mas Aldi, tapi sudah ada muncul UMA ya dari bursa. Berita resminya belum ada Mas Aldi. Ya kita biarkan dulu, mungkin ada apa, labanya kah atau ada aksi korporasi apa. Tapi kalau Bapak dan Ibu ingin masuk ini jangan dulu, biarkan dulu sudah. Baik, jadi hati-hati ya. Kalau udah naik 3 hari berturut-turut, hati-hati ya, karena saat turun itu biasanya cukup dalam ya. Baik, terima kasih Mas Bayu ya. Jadi ada top gainer, ada top loser, top value, top volume, dan top frekuensi. Nah ini mungkin yang sering jadi pertanyaan nih Mas, WIRG nih Mas ya, ini sejak IPO juga nggak mengalami penurunan nih. Kira-kira apa sih kalau menurut Mas Bayu yang menyebabkan WIRG ini naik terus sahamnya Mas? Baik Mas Aldi, WIRG memang kalau kita perhatikan dari awal IPO ya, dari IPO memang sebagian besar yang pesan IPO dapat jatahnya sebagian, yes, sedikit aja Mas Aldi, dikasihnya sedikit. Dan juga ada warannya ya, WIRG ada warannya. Nah ini biasanya jadi patokan kita, kalau biasanya ada waran ya, biasanya memang akan naik. Nah tapi kenapa ternyata sampai hari ini berlanjut naik juga ya, kemungkinan memang masih di-maintain, masih juga pasokan yang jual masih, yang sudah punya dari barang-barang lama juga masih ditahan-tahan dulu Mas Aldi. Seperti itu Mas Aldi. Ya, jadi sayang dijual ya, apalagi kalau dapatnya sedikit gitu ya. Kalau IPO dapatnya sedikit ditambah waran, wah ini ibarat kenaikannya nih saat IPO bisa tinggi banget ya, seperti yang terjadi di WIRG. Nah di sisi lain Mas, yang juga baru IPO, Goto nih Mas ya, ini kira-kira gimana nih pandangan Mas Bayu? Ini kalau saya perhatikan hampir di atas 400 miliar ya transaksinya setiap hari gitu ya. Nah kira-kira gimana Mas? Silakan. Memang baik Mas Aldi, Goto. Kalau Goto memang transaksinya sejak IPO masih besar Mas Aldi. Tadi juga kita perhatikan dari ranking-ranking juga masih di posisi 3 besar semua. Tapi kalau dari secara chart hari ini membuat harga terendah baru di 358. Dari chart masih belum menarik Mas Aldi. Masih belum menarik untuk Goto. Untuk trading ya, dan juga untuk investasi ya, apalagi untuk investasi masih belum. Jadi Goto masih belum menarik Mas Aldi. Kita biarkan dulu karena membuat harga terendah baru. Baik, jadi dengan kapitalisasi pasar sebesar itu ya, triliunan, itu untuk menaikkan harga sahamnya itu butuh pembelian secara masif gitu ya. Jadi butuh modal yang gede juga nih dari investor untuk melakukan pembeliannya. Dan ya kalau sebesar itu kapitalisasinya otomatis berat banget untuk naik ya. Jadi belum menarik ya Mas ya untuk bisa diperhatikan dalam beberapa waktu ini. Walaupun harganya masih di atas harga IPO ya Mas Bayu ya. Iya betul Mas Aldi, masih di atas harga IPO. Memang kalau yang sejak dapat IPO, yang sejak pesan ya masih untung. Tapi kalau kita ngeliat sekarang ya kemungkinan masih bisa turun lagi, bisa saja Mas Aldi, karena membuat harga terendah baru. Tidak terlalu saya suka ini kalau bikin harga terendah baru. Betul. Baik, terima kasih Mas Bayu ya. Jadi kalau yang beli di IPO ini masih ada kesempatan ini untuk merealisasi keuntungan. Tapi kalau yang belinya saat IPO, karena saat FOMO ya atau saat listing ya, gara-gara takut ketinggalan kereta, nah ini yang jadi masalah ya. Harganya sudah mengalami penurunan yang cukup signifikan. Baik, terima kasih Mas Bayu atas informasinya ya. Sekarang kita masuk ke segmen aksi korporasi nih Mas ya, atau tanggal-tanggal penting. Kira-kira dalam beberapa waktu ini ada apa aja sih aksi korporasi? Silakan Mas Bayu. Baik Mas Aldi, kalau dari aksi korporasi kita mulai dari pembagian dividen ya Mas Aldi. Nah ini pembagian dividen ini masa-masa sekarang ini udah mulai ramai Mas Aldi.
Hari ini pun ada 1, 2, 3, ada empat saham yang kumdet. Hari ini kumdetnya ada UNTR, ada SMCB, MFIN, dan BNGA. UNTR pembagian dividennya sampai Rp905 per lembar ya Mas Aldi. Dan besok nggak ada, tanggal 20 nggak ada, tanggal 21 selanjutnya Mas Aldi ada Auto dan Roti kumdetnya. Auto dan Roti akan pembagian dividen lagi. Sampai saat ini itu aja yang sudah rilis resmi yang muncul di jadwalnya dari KSEI. Pembagian dividen, kemudian ada right issue. Nah, right issue ini besok mulai ada diperdagangkan MDKA R-nya ya, rate-nya MDKA. Besok mulai diperdagangkan Bapak dan Ibu yang dapat atau tertarik mulai tanggal 20 sampai tanggal 26 April masa perdagangannya. Kalau mau ditebus di harga 28.30. MDKA sekarang berapa penutupan? 54, oke, 28.30. Silakan Bapak dan Ibu kalau memang tertarik, harga tebusnya cukup murah di situ. Kemudian ada red issue, ada IPO Mas Aldi. Nah, IPO nih Mas Aldi semakin ramai juga, hampir setiap bulan ada yang IPO, ada yang, nah ini ada dua nih Mas Aldi yang ada masa offering yang silakan udah bisa dipesan ya Bapak dan Ibu, ada WINR dan IBOS. Kalau dilihat lagi, tadi saya cek lagi, nah ini keduanya ada warnanya Mas Aldi. Yang menarik juga nih kalau ada warnanya. Dan sekuritasnya biasanya tidak terlalu banyak nasabah retailnya. Nah ini juga menarik Mas Aldi. Silakan kalau mau dipesan. Seperti itu, ini ASI Korporasi, kemudian ada, belum ada lagi. Oke, paling beberapa seperti itu aja Mas Aldi, ASI Korporasinya. Baik, luar biasa ya. Ini musim bagi dividen ini ya, karena banyak sekali nih yang masuk dalam tanggal KUM ya. Ada UNTR, ada SMCB, ada MFIN, dan ada BACA ya. Tadi betul yang terakhir BACA ya? BNGA. Oh, BNGA ya. BNGA, Bank Niaga, CIMB Niaga ya. Kemudian di tanggal berikutnya ada Auto dan Roti ya. Jadi kalau teman-teman sahabat investor yang suka dengan dividen, ini bisa nih memperhatikan saham-saham ini ya. Kemudian perusahaan yang atau emiten yang akan melakukan red issue ya, ini ada MDKA yang besok red issue-nya akan diperdagangkan ya. Jadi ini juga bagi yang dapat red issue-nya nih bisa langsung dijual nih supaya jadi duit gitu ya, jadi arus kas. Dan yang terakhir IPO ada WINR dan IBOS. Ini dua-duanya ada warannya dan sekuritasnya pun sekuritas yang tidak banyak retailnya gitu. Tadi ya saran Mas Bayu gitu. Nanti biasanya sentimennya lebih bagus gitu ya kenaikan harganya saat IPO. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu tertarik ya untuk konsultasi dengan saham-saham IPO nih, Mas Bayu nih sering banget memberikan edukasi dan sosialisasi ya. Jadi silakan ya bergabung dengan BNI Sekuritas untuk bisa tanya-tanya nih terkait saham-saham yang IPO. Ya, jadi kira-kira itu ya untuk perusahaan-perusahaan yang akan melakukan aksi korporasi. Kemudian tadi sempat disinggung nih Mas Bayu, ada beberapa perusahaan yang sudah merilis laporan keuangan Q1 ya atau kuartal 1 2022. Mungkin bisa diinfokan nih Mas, apa aja nih Mas? Ya, kalau kuartal 1 detailnya siapa ya? Tadi saya masih baca-baca sekilas aja sih Mas Aldi, masih belum banyak yang siapa contohnya, belum ada Mas Aldi. Oke, berarti nanti ya mungkin bisa nunggu agak bersabar beberapa hari lagi ya. Ini biasanya kita dikumpulin dulu listnya ya. Nanti akan ada daftar yang lebih lengkap gitu. Karena kalau dari grup atau informasi ya Mas Bayu, itu laporan perusahaan-perusahaan yang habis merilis laporan keuangan itu direkap ya. Kemudian dibagikan dalam bentuk pesan berantai melalui WA gitu ya. Dan itu lengkap sekali daftarnya, itu dari BNI Sekuritas tuh lengkap sekali tuh. Jadi silakan ya Bapak dan Ibu jika tertarik bergabung dengan BNI Sekuritas. Baik, terima kasih Mas. Sekarang kita masuk ke segmen terakhir, yaitu trading plan ya, atau pilihan-pilihan saham yang bisa ditransaksikan ya, atau bisa dipertimbangkan ya oleh investor. Silakan Mas Bayu. Baik, hari ini saya ada 3 Mas Aldi, ini karena IHSG juga minus 1%, secara chart juga kurang menarik, banyak yang turun juga. Hari ini ada 3 Mas Aldi. Pertama ada Krakatau Steel, rencana belinya adalah di 406 dan stop loss-nya di 394. Yang kedua ada Pren. Nah, ini Pren. Pren rencana beli di 89, stop loss-nya di 85 Mas Aldi. Dan yang ketiga, terakhir ada Doit.
rencana beli di 595 dan stop loss-nya di 565. Itu aja Mas Aldi untuk hari ini. Baik ya, jadi ada Kras, ada Friend, dan Duit ya. Kalau Krakatau Steel dengan kode Kras, KRAS ya, itu entry di harga 406 dengan stop loss 394 ya. Kemudian untuk Friend, entry di 89 dengan level stop loss di 85, dan terakhir Duit ya, untuk entry di 595 dan level stop loss 565. Disclaimer ya, jadi pastikan Bapak dan Ibu memahami resiko sebelum berinvestasi di pasar modal ya. Jadi bisa dimasukin ke dalam watchlist dulu nih untuk bisa dianalisis lebih lanjut ya. Jadi kira-kira itu 3 saham ini yang bisa Bapak Ibu perhatikan. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Jika Bapak dan Ibu ada yang mau bertanya, silakan masukkan pertanyaannya ke kolom Q&A ya, atau ke kolom chat agar bisa dibahas bersama nih oleh Mas Bayu. Ini pertanyaan dari Herlina ya, 19, bahas Goto Mas ya. Nah mungkin sedikit disinggung nih Mas Goto nih yang udah kita sampaikan, mungkin di-remind kembali nih Mas untuk Herlina 19. Silakan. Baik Mas Aldi, Goto ya, seperti yang kita udah singgung-singgung tadi ya, Goto memang secara nilai transaksi masih besar, dia baru IPO, kemungkinan besar memang juga, dan hari ini membuat harga terendah baru 358 dan penutupannya di 358 juga. Dari secara chart, secara teknikal ini tidak menarik, masih belum menarik untuk dibeli. Jadi kekuatan jualnya masih besar, masih banyak yang ingin, profit taking juga kemungkinan besar seperti itu. Secara jangka pendek ini masih belum menarik Mas Aldi. Jadi untuk Goto masih belum menarik karena juga membuat terendah baru. Kita perhatikan besok lagi untuk Goto. Baik, jadi belum menarik ya, hati-hati ya Herlina, karena Goto ini kapitalisasinya besar sekali ya. Hari ini aja 400 miliar gitu perdagangannya ya, jadi untuk bisa naik itu butuh transaksi yang lebih besar lagi. Jadi tidak menarik ya untuk Goto. Terima kasih Mas Bayu. Nah ini pertanyaan dari Pak Hasbi 17 ya. View-nya MAPI ya, ini juga retail ya. MAPI ini biasanya saat lebaran nih mengalami kenaikan. Silakan Mas Bayu. Baik, MAPI menarik juga Mas Aldi, trennya juga dari garis MA masih sangat menarik. MA trennya masih naik Mas Aldi, mulai uptrend ya. Dan tanggal 13 sudah membuat harga tertinggi baru di 935. Secara tren masih menarik, chartnya juga naik turun, membuat anak tangga. Bapak dan Ibu yang suka dengan swing juga bisa nih untuk MAPI. Nah ini ada harga tertinggi secara berapa nih? Secara berapa tahun ada di 965 ya. Resisten selanjutnya 965, 935, 965, 965. Semoga ada resisten ini bisa dilewati Mas Aldi untuk MAPI. Jadi untuk MAPI masih view-nya untuk MAPI masih bagus, masih uptrend. Dan untuk misal Bapak dan Ibu kalau besok mau masuk juga bisa nih di 910. Kalau mau masuk tunggu di situ 910. Baik, jadi seperti itu ya. Ini trennya masih bagus ya. Jadi bisa dinanti di level enter yang tepat ya. Jadi terima kasih Pak Hasbi 17. Semoga terjawab ya. Ya, saya rasa itu ya pertanyaan terakhir ya untuk sesi hari Selasa tanggal 19 April hari ini. Ini diskusi yang luar biasa menarik ya dengan Mas Bayu. Semoga bisa menambah pengetahuan ya dan wawasan kepada Bapak dan Ibu Sobat IDX dimanapun berada. Sebelum kita tutup, apakah ada closing statement Mas yang ingin disampaikan? Silakan. Oke, baik Bapak dan Ibu. Ya memang kalau dari saya ini sangat menarik. Bapak dan Ibu bisa perhatikan aksi korporasi, juga bisa menguntungkan beberapa juga ini ada dua yang sudah masuk masa penawaran umum, masa offering IPO. Kalau yang memang untuk saham IPO lebih cenderung ke ya untuk hari-hari pertama bisa profit taking dulu di situ. Incar-incar IPO lumayan cukup menguntungkan juga. Walaupun kadang memang dapatnya cuma sedikit ya, dikasihnya sedikit ya sudah.